Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam materi pembahasan bagaimana kita uh, mempelajari mengenai kedudukan sebuah titik pada sebuah lingkaran. Jadi ada kalanya misalkan sebuah lingkaran. Nah, ini ada sebuah lingkaran dengan pusat P ya. Misalkan mengenai kedudukan titik, kita bisa mengatakan bahwa titik tersebut itu ada di dalam, itu berarti di sini. Titik tersebut pada lingkaran berarti di sini. Titik tersebut di luar lingkaran berarti di luar bundaran ini. Itu namanya kedudukan sebuah titik. Nah, teknisnya bagaimana kita menyelidiki apakah titik itu ada di dalam pada lingkaran atau di luar lingkaran. Itu cukup kita mengevaluasi titik tersebut di dalam persamaan lingkaran. Jadi misalkan katakanlah titiknya adalah X1, Y1. Nah, ini tinggal kita evaluasi saja ke dalam persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, manakala persamaan lingkarannya seperti ini. Kalau misalkan bentuknya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, juga sama, tinggal dimasukkan ke dalam sini. Manakala hasilnya adalah kurang dari 0, ini bisa ditarik ke sini ya, ke kiri semua R-nya. Jadi bentuknya nanti kayak seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Manakala nilainya kurang dari 0, berarti itu di dalam. Sama dengan 0 itu pada, lebih dari 0 itu di luar. Nah, seperti ini. Ini untuk posisi titik ya, kedudukan titik. Nah, sedangkan untuk posisi garis sekarang ya, kalau garis juga sama. Kalau garis itu hanya juga ada 3 ya. Jadi misalkan ini ada sebuah lingkaran. Nah, kalau seperti ini namanya memotong. Nah, kemudian kalau seperti ini namanya menyinggung. Nah, kalau yang di sini berarti di luar lingkaran. Ya, di luar lingkaran. Nah, bagaimana mengevaluasinya? Biasanya kalau persamaan garis itu juga sama ya. Kalau biasanya kan persamaan garis rumusannya Y sama dengan MX plus C. Nah, ini masukkan saja ke dalam persamaan lingkaran yang X kuadrat plus Y kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Atau yang bentuknya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Dimasukkan saja ini Y-nya, jadi Y-nya ini disubstitusikan ke sini, dimasukkan ke dalam sini. Jadi otomatis kan MX plus C-nya yang dimasukkan ke dalam Y sini. Ini juga sama. Nah, dimasukkan. Setelah dievaluasi, maka kita bisa mengevaluasi nilai D-nya. Manakala diskriminannya D kurang dari 0, itu berarti di luar ya. Kemudian D sama dengan 0, itu berarti dia menyinggung. Kemudian D lebih dari 0 berarti memotong di 2 buah titik pada lingkaran tersebut. Oke, gitu. Saya rasa hanya sebatas itu teorinya. Kita coba masuk ke evaluasi soalnya. Coba yang nomor 1, contoh soalnya ya. Koordinat titik yang terletak di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 90 adalah, nah ini cukup dievaluasi saja masing-masing titiknya. Berarti kalau misalkan yang A, ya dievaluasi, masukkan min 9 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 81 ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kok sama dengan 0? Sama dengan 90. Berarti kan sama dengan R. Ya kan? Berarti itu pada lingkaran. Kemudian yang B, min 4 kuadrat ditambah min 9 kuadrat sama dengan 16 ditambah 81 sama dengan 97. Nah, ternyata lebih dari R kuadrat. Ya.
berarti di luar lingkaran. Jadi jawabannya jelas yang B. Kemudian yang kedua, koordinat titik yang terletak di dalam lingkaran X min 4 kuadrat. Jadi lingkarannya adalah X min 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 13 ya. Tinggal kita evaluasi untuk nilainya satu persatu. Jadi kalau misalkan 0,6 berarti kan sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 dikurangi 3 kuadrat sama dengan 25 itu jelas lebih dari 13 berarti bukan. Kemudian titik 1,6 masukkan ke sini berarti min 3 kuadrat ditambah 6 kurangi 3 itu 3 ya, 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 9 itu berarti 18 ya. Lebih dari 13 berarti bukan, berarti dia di luar ya. Kemudian 6,0 masukkan saja, 6 kurangi 4 itu adalah 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat, 4 ditambah 9 sama dengan 13. Nah ternyata sama C nya, berarti pada, berarti ini juga bukan, padahal yang dimintakan yang di dalam, berarti yang kurang dari. Coba evaluasi 6,1, 6 kurangi 4 itu adalah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya, 6,1 ya, 2 kuadrat itu 4. Oh ini 1 dikurangi 2, 1 dikurangi 3 itu min 2, min 2 ini, tambah 4 sama dengan 8 kurang dari 13, berarti inilah jawabannya. Berarti persamaan yang D ini berada di dalam lingkaran. Kemudian yang ketiga, koordinat titik yang terletak pada lingkaran. Nah ini juga sama, kita mengevaluasi lagi, ditambah Y plus 2 sama dengan 25, min 3, min 6 ya, tinggal kita masukkan ke sini, min 3 min 1 berarti kan 4, min 4 kuadrat ditambah min 6 ditambah 2 min 4 lagi berarti 16 tambah 16 sama dengan 32, lebih dari 25 bukan, tidak pada ya. Min 2, min 6, min 2 min 1 berarti min 3 kuadrat ditambah min 6 min 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25 sama dengan 25. Nah inilah jawabannya, yaitu yang B. Berikutnya yang nomor keempat, diketahui persamaan lingkaran bla bla bla. Nah kita titik min 10, min 1 terletak pada lingkaran. Nah ini mudah, ini hiburan 1 sampai dengan 4 ini soal hiburan ini. Min 10, min 1 ini tinggal kita evaluasi atau masukkan ke dalam X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 20X kemudian ditambah 20X ya, min 3PY ditambah 87 sama dengan 0. Tinggal dimasukkan min 10 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 20 kali min 10 min 3 kali P kali min 1 tambah 87 sama dengan 0. 100 tambah 1 dikurangi 200 ya, plus 3P ditambah 87 sama dengan 0. Berarti otomatis kan 88. Berarti 3P sama dengan ini 200 ya, ini 100 tambah 1 tambah 87 berarti kan 188 dikurangi 200 berarti masih punya minus 12. Minus 12 pindah ke kanan berarti 12 ya. P sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Nah ketemu 4 P nya ini lantas belum serta-merta selesai ini, baru ketemu P nya 4. Berarti tinggal kita masukkan saja ke sini ya. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat plus 20X min, ini 4 langsung masuk ya, berarti min 12 Y ditambah 87 sama dengan 0.
X kuadrat plus 20X plus Y kuadrat min 12Y ditambah 87 sama dengan 0. Berarti X ini tinggal dibagi 2 dulu ya. Bagi 2. Berarti X plus 10 kuadrat min 100 ditambah Y min 6 kuadrat min 36 tambah 87 sama dengan 0. X plus 10 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat. Nah, berapa ini? Berarti kan 36, ini masih sisa min 36 ya, min 13 ya. 9, 4. Berarti sama dengan 49. Nah, berarti R sama dengan akar 49 sama dengan R-nya 7. Ya, dapat. Berarti. Kemudian yang nomor ke 5. Yang nomor ke 5. Diketahui titik min 5, K terletak pada lingkaran seperti yang tampak di dalam soal itu ya. Pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2X min 5Y min 20, nilai K yang memenuhi. Karena terletak pada berarti tinggal dievaluasi saja. Min 5K, min 5,K maksud saya, masuk ke dalam X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 5Y min 20 sama dengan 0. Masuk ya, berarti min 5 kuadrat plus K kuadrat plus 2 kali min 5 min 5 kali K min 21 sama dengan 0. 25 ditambah K min 10 min 5K min 21 sama dengan 0. Sedemikian hingga ini 25 ya, berarti masih ada min 6 ya kan, berarti masih ada min 6. Sebentar. Oh, ini K kuadrat ini, sorry. Ini K kuadrat ya. Berarti K kuadrat min 5K. Ini 31. Berarti min 6 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan. Faktorkan jelas 3 sama 2 kan. Berarti min 6 plus 1. Berarti K sama dengan min 1. K sama dengan 6. Nah, jadi nilai K yang memenuhi bisa min 1, bisa 6. Kemudian yang nomor ke-6. Nah, nomor ke-6, kita bisa menyelidiki untuk masing-masing garis ini kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran itu bisa. Tapi itu terlalu lama ya, mending kita cari langsung titik pusat dari lingkaran saja. Kemudian kita bisa memprediksi di manakah, apakah posisi si garis tersebut memotong atau tidak, itu nanti bisa kelihatan. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 2Y min 7 sama dengan 0. Berarti X plus 2X ya ditambah Y kuadrat min 2Y min 7 sama dengan 0. Ini X kuadrat ya, berarti X ditambah 1 kuadrat min 1 ditambah Y min 1 kuadrat min 1 sama dikurangi 7 lagi sama dengan 0. Berarti R nya berapa ini? Min 8 berarti 3 ya. X plus 1 plus Y min 1 kuadrat sama dengan 9 sama dengan 3 kuadrat. Berarti R nya sama dengan 3. Nah, coba saya gambar ya. Ini pusatnya adalah min 1,1 seperti ini. Berarti pusatnya ada di atas sumbu, masih di atas sumbu X ya. Katakanlah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 min X min 1,1 di sini.
Nah, R-nya 3 berarti otomatis menyinggung 3 ya. 1 2 3 berarti kan di sini. 1 2 3 karena ada 3 1 2 3 berarti di sini juga. Kemudian menyinggung sini juga. 1 2 3 berarti 4 berarti di sini. Nah, otomatis kan lingkarannya saya hubungkan ya. Ini karena hanya sebuah sketsa. Jadi please don't complain. Nah, seperti ini. Lingkarannya seperti ini. Coba kita cross check untuk Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Ini ya. Yang pertama Y sama, ini yang diminta adalah yang memotong. Yang memotong. Kalau memotong itu kan berarti di 2 titik ya. Y sama dengan 4 itu di 1 titik berarti dia bersinggungan. Y sama dengan 4. Kemudian X sama dengan 2. X sama dengan 2. Ini juga memotong. Kemudian kita, ini dua-duanya memotong ya. Coba ini deh. Coba yang C ya. 2X berarti kan 2X min 5Y sama dengan 12. Y-nya 0 berarti kan X-nya 6. Kemudian X-nya 0, Y-nya adalah min 2 ya. 12 dibagi min 5 itu kan 2, berarti kan di sini. Ya kan? Nah, C itu juga bukan. C juga bukan, tadi yang A bukan, B bukan. Ini A bukan, B juga bukan, C bukan. Coba kita yang D. Yang D itu, oh malah ini Pak Jul ngerjakannya yang D ini. Yang D juga bukan ya. Kemudian yang, coba yang E. X sama dengan 5. Kemudian yang coba tinjau ini ya, X plus 3Y. X plus 3Y sama dengan 5. Y-nya 0, X-nya 5. Berarti kan di sini titiknya. Sekarang X-nya 0, Y-nya adalah 1 5 per 3 itu kan sama dengan 1 5 per 3 itu sama dengan 1. Y sama dengan 5 per 3, 1 2 per 3. 1 2 per 3 kan sekitar di sini. Nah, ini saya hubungkan. Nah, berarti kan menyinggung dia, menyinggung di 2 titik. Berarti E itu benar. Seperti itu. Coba silakan kamu cross check yang C. Yang C ini saya rasa tidak menyinggung juga, ini di luar ini. Untuk yang C. Saya rasa di sini, di atas ini yang C. Coba di cross check untuk yang C. Caranya seperti tadi. Jadi mau cari titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Mau mencari titik potong terhadap sumbu Y, nanti yang X-nya yang 0. Seperti itu. Kemudian yang nomor ke-7. Garis yang menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat bla bla bla. Nah, ini juga perlu diteliti ya, untuk menemukan. Nomor 7. X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y plus 13 sama dengan 0. X kuadrat plus 4X plus berapa nih? Y kuadrat min 10Y ditambah 13 sama dengan 0. X plus 2 dikuadratkan min 4. Kemudian ditambah Y min 5. Kenapa min 5 dibagi 2 ya? Min 10-nya. Kuadrat min 25 ditambah 13 sama dengan 0. X plus 2 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 25, tinggal berapa ini?
25 dikurangi 13 itu kan berarti min 12, min 12, min 4, min 16, pindah ke kanan berarti 16. Berarti R sama dengan akar 16 sama dengan 4 ya. R-nya 4. Coba kita lihat. Ini yang diminta adalah yang menyinggung. Ya. Menyinggung. R-nya 4. Pusatnya adalah min 2,5. Min 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Min. Sumbu X, sumbu Y. Nah, titiknya adalah min 2,5 ya, berarti di sini ya. Dengan jari-jarinya 4, berarti kan otomatis dia menyentuh sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini. 4 ya. 4 berarti menyentuh sini. Nah, kemudian ini ada 5. Aduh, ternyata 8, 9, 10. Nah, berarti kalau 5 jari-jari ke atas lagi kan berarti di sini 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7 berarti di sini. Nah, ini lingkarannya seperti ini. Oh, 2 tambah 4, 6 ya. Ini kepanjangan, ini mestinya agak ke sini. Nah, yang menyinggung adalah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 kan berarti di sini. Y sama dengan 4 itu memotong. X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 itu menyinggung. Sudah ketemu jawabannya. Ya kan? Kelihatan kan? Menyinggungnya di sini. Kemudian yang nomor ke-8. Garis yang tidak memotong lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini juga sama ya. Sebenarnya kita bisa mendetek ini. Yang ini kita bisa mendetek ini. Yang nomor 8 ya. Harus pakai bidang yang baru. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X ditambah 6Y. Min 15 sama dengan 0. Min 2X plus Y kuadrat plus 6Y. Min 15 sama dengan 0. X min 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah Y plus 3 kuadrat. Ini min 9 ya. Min 15 sama dengan 0. Berarti X min 1 ditambah Y plus 3 kuadrat. Berarti sama saja min 25. Min 25 pindah ke kanan ya. Berarti sama dengan 25. Berarti otomatis R-nya kan sama dengan 5. Kan seperti ini. Nah, kita bisa menuliskan. Bukan menuliskan ya. Ini pusatnya. Ini nomor 8 ya. Pusatnya adalah 1, min 3. Kita bisa menggambarkan. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, min 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Min. Y, ini X. Pusatnya 1 min 3, berarti di sini. R-nya 5, berarti 8 di sini. Iya kan? Terus yang ke kirinya adalah ke 4. Sini. Ini kan 5.
Kemudian ke atasnya adalah 1, 2, 3. Ke atasnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ke sebelah sininya adalah 6 di bagian sini. Nah, kita hubungkan. Nah, ini lingkarannya kurang lebihnya seperti ini. Kita selidiki saja. Y sama dengan min 4. Y sama dengan min 4. Nah, ini memotong. Y sama dengan Y plus 4 itu kan sama dengan Y sama dengan min 4. Memotong. Ini yang A. Kemudian X sama dengan 2 ini. X sama dengan 2 ini memotong. Ini yang B ya. Memotong. Ya kan? Memotong. Kemudian coba yang E deh. Saya evaluasi yang E. Min 2X ditambah 2Y sama dengan 13 ya. X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 13/2. Atau sama dengan 6,5. 6,5 itu di atas sana. Ya. Kemudian kalau Y-nya 0. Y-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan 13/min 2. Sama dengan min 6,5. Nah, min 6,5 itu di sini. Sedangkan satunya di atas ini. Nah, misalkan saya hubungkan. Nah, berarti di luar lingkaran. Berarti jelas jawabannya adalah yang E. Seperti itu, ya. Jadi kalian bisa cross check untuk yang C juga. Yang C itu kan 2X min 5Y ya. Yang C. 2X min 5Y sama dengan 12. 12-nya pindah ke kanan. Berarti kalau X sama dengan 0, berarti kan Y sama dengan min 12/5. Atau 12 dibagi min 5. Ya kan? Itu kan sekitar 2 koma. Ya kan? Sekitar 2 koma. 2 koma katakanlah di sini. Nah, kemudian yang kalau Y-nya sama dengan 0 ya, maka X-nya sama dengan 6. Nah, ini 6. 6 ke 2 koma itu tentunya sedikit melewati. Nah, mestinya melewati. Hampir bersisihan. Iya kan? Atau sebenarnya kita bisa menggunakan ke dalam bentuk apa? Andrea pinjam HP-nya. Kita bisa menggunakan cross check pakai kalkulator grafik ya. Pakai GeoGebra. Coba ini ya, buat meng-cross check untuk persamaan garis. 8 itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah, bukan ditambah ya, min 2X plus 6Y min 15 sama dengan 0. Wah, ternyata bentuknya elip ya. Ini ternyata bentuknya elip. Coba saya cross check yang C tadi ya. 2X kok bentuknya elip ya. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 15. Min 15. Ternyata ini sebenarnya kok bentuknya elip ya.
dengan 0. Coba yang pakai 2x, 2x min 5y min 12 sama dengan 0. Nah, ternyata memotong. Oh iya, tadi Pak Jul salah menuliskannya. Y-nya itu kan min 2, di sini. Pak Jul malah ke sana. Benar. Saya yang khilaf ya. Nah, mestinya seperti ini. Ini menyinggung ke. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang C ya. Coba saya hapus. Yang D, X ditambah 3Y dikurangi 5 sama dengan 0. Memotong lagi ya. Ini memotong di 2 titik ya. Udah kelihatan jelas sekali. Nah, coba sekarang yang E. Yang E min 2x plus 2y min 13 sama dengan 0. Nah, benar ya, feeling saya benar kan? Di atas. Ini untuk yang E. Oke, gitu. Kemudian untuk yang nomor ke-9 ya. Semoga ya, selesai ya, nanti 10 nomor saja. Tidak perlu banyak-banyak. Nanti 10 nomor itu udah lumayan. Apalagi kalau kalian 10 nomor kalian paham, mengerti, itu sudah cukup membantu ya. Nomor 9, diketahui persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Berarti kan jari-jarinya jelas 4 ya. 16 berarti R-nya sama dengan 4 dengan titik pusatnya 0,0. Ini sebagai pusatnya. Berarti saya tulis saja di sini ya. Katakanlah ini 4, ini 8 min, ini 4, ini 8, terus ini 4, ini 8, 4, atasnya lagi 8 ya. Karena jari-jarinya 4 ya, saya buat lingkaran. Nah, kemudian titik min 8, min 8 berarti kan di sini, dan dia menyinggung. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik singgung lingkaran. Berarti ini yang ditanyakan, R. Kita bisa pakai kalau menyinggung itu pasti di sini siku-siku ya. Nah, seperti itu. Ini adalah min 8, min 8. Ini 0,0. Berarti kan kita bisa mencari ini. Ini R-nya jelas 4 ya. Ini kan 4, R-nya 4. Nah, kita bisa mencari jarak titik katakanlah titik singgungnya ini M ya. M ini adalah titik O. Ini katakanlah X. Nah, berarti kita bisa mencari panjang MO. MO itu kan sama dengan akar min 8 kurangi 0 dikuadratkan ditambah min 8 dikurangi 0 dikuadratkan. MO itu sama dengan akar 64 ditambah 64. MO itu sama dengan 8 akar 2. Seperti ini. Nah, sesuai dengan hukum Pitagoras kita bisa mencari nilai MX-nya. MX itu sama dengan akar dari MO kuadrat dikurangi OX. MX itu sama dengan akar dari MO-nya berapa? 8 akar 2 dikuadratkan dikurangi dengan 4 kuadrat. MX sama dengan akar 128 dikurangi 16 sama dengan akar 112.
MX sama dengan akar 112 itu sama dengan 16 dikalikan 7 sama dengan 4 akar 7 ya. Ada di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Yang nomor 10, jarak titik M1,1 ke titik singgung lingkaran. Nah, ini dengan cara yang sama. Berarti langkah pertama adalah menentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran terlebih dahulu. X kuadrat plus Y kuadrat min 14X min 8Y plus 40 sama dengan 0. X min 14X ini dikurungi ya, ditambah Y kuadrat min 8Y kuadrat ditambah 40 sama dengan 0. Berarti ini sebenarnya langsung dibagi 2 aja, bagi 2. Berarti X min 7 kuadrat min 49 ditambah Y min berapa ini? 4 ya. Kuadrat dikurangi 16 ditambah 40 sama dengan 0. X min 7 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat min 16 sama min 9 berarti kan min 25, pindah ke kanan berarti 25, berarti otomatis R nya sama dengan 5 dengan pusatnya adalah 7,4 seperti ini. 7,4 R nya 5 ya. Berarti yang ditanya adalah jarak titik min 1 sampai ke mana, ke lingkarannya. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 ya. 1, 2, 3, min. Seperti ini. Pusatnya adalah 7,4 berarti di sini. Jari-jarinya 5, berarti kalau 7 itu berarti kan sama saja di sini. Nah, kemudian jari-jarinya 5, kalau di sini 4 tambah 5 berarti kan di 9, sekitar di sini 9 ya, berarti di sini. Kemudian di sini 4 berarti min 1-nya di sini. Nah, lingkarannya kurang lebihnya seperti ini. Aduh, kurang menyentuh ya itu tadi. Nah, katakanlah seperti ini. Ini 7 tambah 5 kan mestinya ini 11. Nah, ini 12. Nah, ini 12. Nah, titiknya adalah min 1, 1. Itu di sini. Nah, ini ditarik ke ini. Sama seperti yang tadi. Ini 7,4. Ini min 1,1 ya. Maka kita bisa mencari titik ini M. Ini O karena tengah-tengah ya. Ini MX. Seperti ini. Berarti ini kan yang siku-siku di sini. Diingat ya, kalau menentukan siku-siku itu jangan siku-siku yang di sini, tapi tepat di garis singgungnya. Seperti itu. Ya. Jadi MO-nya kita bisa menghitung akar dari 7 min 1 dikuadratkan ditambah dengan 4 min 1 dikuadratkan. MO sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 64 tambah 9 sama dengan MO kuadrat sama dengan 73. Nah, seperti ini. Padahal yang ditanya adalah jarak M ke titik singgung lingkaran. Berarti kan di titik X ini berarti sama saja MX-nya. MX sama dengan akar dari MX kuadrat sama dengan MO kuadrat ditambah dengan OX kuadrat. Nah, MX kuadrat itu sama dengan MO kuadratnya jelas 73 ditambah OX-nya. OX-nya itu adalah R. R-nya sudah jelas diketahui 5 ya. Berarti
5 kuadrat sama dengan 73 tambah 25. Berarti MX sama dengan akar dari 73 tambah 25. Sebentar, bukan ditambah ini. Sisi miringnya itu ini miring. Ya. Kalau miring berarti operasinya dikurangi. Nah, dikurangi. Hasilnya 73 kurangi 25 itu adalah 848. Sama dengan akar 16 kali 3. MX sama dengan 4 akar 3. Ya. Jadi jawabannya adalah 4 akar 3. Di sini ada di sini. 4 akar 3. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. 10 soal. Ada berbagai macam jenis tingkat kesulitan yang berbeda. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.